Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Narmi Boin di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat jangka panjang dari partisipasi aktif aktivitas fisik secara teratur. Pertama adalah mengontrol berat badan. Aktivitas secara teratur dapat membantu mencegah kelebihan berat badan atau membantu mempertahankan menurunkan berat badan. Aktivitas fisik dapat membakar kalori. Semakin tinggi intensitas aktivitas, semakin banyak kalori yang dibakar. Yang kedua adalah meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati atau mengurangi stres. Aktivitas fisik merangsang produksi berbagai bahan kimia dalam otak yang berhubungan dengan perasaan bahagia dan relaksasi, yang dapat membuat lebih bahagia dan lebih santai, dan lebih baik dalam penampilan serta dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Kemudian yang ketiga, meningkatkan energi. Latihan dan aktivitas fisik memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan membantu sistem kardiovaskular untuk bekerja lebih efisien. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki kualitas tidur. Ini membantu kita untuk tidur lebih mudah dan atau lebih cepat. Kemudian yang kelima adalah memperlancar sistem reproduksi. Perlu diketahui bahwa penyebab utama disfungsi sistem reproduksi adalah keletihan, stres, dan gangguan kesehatan yang dapat dicegah dengan berolahraga secara teratur. Kemudian keenam, menyenangkan. Aktivitas fisik dapat memberi kesempatan untuk bersantai, menikmati alam bebas yang membuat kita bahagia. Kemudian manfaat ketujuh adalah mengurangi risiko terkena penyakit kronis. Aktivitas fisik secara teratur mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL atau biasa disebut dengan kolesterol baik dan menurunkan tingkat trigliserida yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian manfaat kedelapan adalah meningkatkan kebugaran. Sudah jelas bahwa aktivitas fisik secara teratur akan memperkuat otot dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan, sehingga sistem kardiovaskular bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian para siswa sekalian, manfaat yang kesembilan adalah membuat awet muda. Aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga membantu melancarkan aliran darah yang membawa oksigen dan membuang racun atau detoksifikasi pada seluruh tubuh sehingga membuat kulit segar dan halus. Kemudian yang ke-10 adalah meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Bahwa aktivitas fisik secara teratur atau olahraga teratur dapat membantu meningkatkan ketahanan tubuh kita terhadap penyakit seperti batuk, influenza, dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Kemudian para siswa sekalian, masih banyak manfaat aktivitas fisik secara teratur. Namun kali ini kita berpindah kepada bagaimana aktivitas fisik atau olahraga yang benar. Ada 3 cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan itu cocok atau tidak. Pertama, cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur. Denyut nadi normal itu 60 kali per menit. Jika setelah melakukan olahraga, Anda menemukan jumlah denyut pagi hari bertambah, berarti ada yang salah dengan jenis atau intensitas olahraga yang dilakukan. Kemudian yang kedua, apa yang kita rasakan ketika bangun pagi? Jika badan sakit dan malah jadi malas beraktivitas, berarti ada yang salah. Yang ketiga adalah lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin. Lalu bandingkan hasilnya sebelum dan sesudah berolahraga. Jika hasilnya berbeda, berarti ada yang salah dalam berolahraga.
itu merupakan cara untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak. Kemudian para siswa sekalian, kita berpindah kepada penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan akibat kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Pertama itu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko terkena serangan jantung, stroke, serta kondisi medis lainnya. Aktivitas fisik atau olahraga teratur membantu membuat jantung lebih kuat sehingga mampu memompa darah lebih efisien ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu adalah kondisi yang menggambarkan gabungan dari satu atau lebih dari faktor yang tidak sehat, seperti lemak yang mengumpal di sekitar pinggang, kemudian kadar kolesterol darah yang tidak sehat, atau gula darah yang tinggi. Jadi dengan aktivitas fisik ini bermanfaat untuk membakar kelebihan kalori sehingga mengurangi gula darah dan mengurangi risiko tubuh yang mengembangkan sindrom metabolik. Kemudian penyebab yang ketiga kurangnya aktivitas fisik atau olahraga adalah masalah kesehatan tulang. Kurang olahraga bisa membuat tulang menjadi semakin lemah yang berdampak pada osteoporosis. Kemudian keempat, risiko terkena kanker ganas. Olahraga akan mengurangi paparan terhadap sirkulasi heterogen dalam jaringan payudara, sehingga akan menurunkan risiko bisa terkena penyakit kanker ganas. Para peneliti mengaitkan beberapa jenis kanker seperti kanker payudara, kanker pankreas, dan kanker usus besar dan diabetes bahwa efektif bisa dikurangi dengan melakukan olahraga secara teratur. Kemudian penyebab keenam kurangnya aktivitas fisik atau olahraga itu adalah sakit jantung. Olahraga yang membuat menurunkan kadar low density lipoproteins atau LDL atau juga biasa disebut dengan kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol high density lipoprotein atau HDL atau biasa juga disebut dengan kolesterol baik. Ini akan membantu melindungi kita dari penyakit jantung. Kemudian penyebab yang keenam itu adalah obesitas atau kegemukan. Menurut WHO bahwa kurangnya berolahraga akan memiliki risiko 2 kali lipat terkena obesitas. Dan penyakit yang berhubungan dengan obesitas diantaranya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan gangguan tidur kalau orang terlalu kegemukan. Kemudian penyebab yang ketujuh itu adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini biasa disebut juga dengan non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Diabetes adalah kelebihan berat badan dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian diabetes ini dapat diatasi dengan meningkatkan aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga dan modifikasi diet. Kemudian penyebab yang kedelapan, apabila kita kurang melakukan aktivitas fisik atau kurang berolahraga akan mengakibatkan depresi. Olahraga atau aktivitas yang mengeluarkan keringat dapat meredakan depresi, dan olahragalah dapat menyeimbangkan hormon antara endokrin dan sistem saraf. Para siswa sekalian, demikian materi kita kali ini. Untuk materi minggu depan adalah pola dan kebiasaan makan. Terima kasih perhatiannya, semangat belajar dan sukses selalu.